Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan bikin jajanan murah meriah. Satu resep ini bisa jadi dua varian jajanan seperti ini. Mau tahu cara buatnya? Yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah aku siapkan chopper, kemudian masukkan 250 gram daging ayam. Masukkan juga 1 butir telur. Kalau teman-teman mau gunakan putih telurnya saja juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan sebelumnya. Dan terakhir kita masukkan 100 ml air es. Air esnya bisa diganti es batu ya. Kemudian bisa kita haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman nggak ada chopper, beli aja daging yang sudah digiling, di luar sana juga ada kok. Nah, ini dagingnya sudah halus ya teman-teman. Kemudian bisa kita pindahkan ke wadah yang cukup besar. Nah, dagingnya sudah aku pindahkan ke wadah seperti ini. Kemudian masukkan 200 gram tepung tapioka. Masukkan 100 gram tepung terigu. Masukkan 1 buah labu siam yang sudah aku parut dan juga daun bawang secukupnya. Masukkan 3 buah sosis yang sudah aku potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Masukkan 1 sendok teh penyedap rasa, di sini aku pakai Masako. Masukkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Masukkan 1,5 sendok teh gula pasir. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Dan terakhir masukkan 1 sendok makan kecap asin. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula seperti ini. Oh iya teman-teman, hampir kelupaan, masukkan juga 50 ml air es. Kemudian kita aduk kembali menggunakan spatula seperti ini. Aduk-aduk saja terus hingga tercampur rata ya teman-teman. Dan ini sudah tercampur rata. Ini teksturnya sudah pas. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan adonan yang sudah kita buat sebelumnya, dan juga ada kulit pangsit. Seharusnya gunakan kulit dimsum ya teman-teman. Tapi di daerahku itu sulit banget mencari kulit dimsum ya teman-teman. Dan di sini juga ada air biasa nanti untuk olesan kulit pangsitnya ya. Kemudian kita ambil 1 buah kulit pangsit, lalu kita tambahkan adonan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk penambahan adonannya ini sekitar 1 sendok makan, tapi nggak penuh ya teman-teman. Dan bagian pinggirnya ini aku olesi menggunakan air ya. Untuk cara membentuknya bisa kita cubit-cubit seperti ini. Oh ya teman-teman, di sini kan aku menggunakan kulit pangsit. Jadi membentuk siomay-nya ini agak sulit karena kulit pangsit itu kan kaku ya. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan kulit dimsum. Nah, ini hasilnya, maaf ya kalau bentuknya jelek. Dan lakukan seterusnya sampai sebagian dari adonan ini bisa kita buat siomay seperti ini. Untuk cara-caranya juga masih sama ya. Dan untuk mempercantik bagian atasnya mau aku tambahkan potongan sosis. Nah, ini dia hasilnya. Di sini ada sisa adonan dari kita buat siomay-nya tadi. Kemudian mau aku buat cilok, jadi aku tambahkan 60 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh penyedap rasa. Dan kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian bisa kita bentuk ciloknya. Untuk cara membentuknya aku mau ambil sedikit adonan. Kemudian bisa kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Oh ya, untuk banyaknya adonan ini bisa dikira-kira saja. Pastikan nanti untuk ukuran ciloknya itu hampir sama satu sama lain. Nah, ini dia hasilnya. Untuk siomay dan ciloknya sudah selesai aku bentuk ya teman-teman. Dan untuk satu resep ini hasilnya banyak banget kan teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita kukus. Di sini sudah aku siapkan kukusan. Kemudian kita olesi menggunakan minyak supaya nanti siomay dan ciloknya tidak lengket ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan siomay dan juga ciloknya, kita tata seperti ini ya ke dalam kukusan. Nah, ini setelah semuanya selesai aku masukkan ke dalam kukusan. Selanjutnya bisa kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Setelah 20 menit bisa kita buka penutup kukusannya, dan ini dia sudah matang dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau buat bumbunya. Di sini sudah aku siapkan chopper. Kemudian masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Masukkan 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng.
Masukkan 8 buah cabai merah keriting yang sudah digoreng. Masukkan juga 10 buah cabai rawit, ini opsional ya, ini cabainya juga digoreng. Lalu masukkan 150 ml air. Dan semua bahan ini bisa kita haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman mau haluskan menggunakan blender juga bisa ya. Tapi di sini aku suka menghaluskan menggunakan chopper, tekstur kacangnya nanti masih ada ya. Nah, ini setelah selesai aku haluskan, kemudian di sini sudah aku siapkan teflon dan sudah diberi minyak sedikit ya. Kemudian bisa kita masukkan kacang yang sudah kita chopper sebelumnya. Dan ini pastikan minyaknya sudah panas ya teman-teman. Setelah kacangnya masuk, bisa kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Untuk mengaduknya cukup sebentar saja ya, yang penting minyak dan kacangnya ini menyatu. Lalu kita tambahkan 250 ml air. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Oh ya, di sini aku masaknya menggunakan api sedang. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga 35 gram gula merah, bisa diganti gula aren ya. Dan kita aduk-aduk seperti ini sampai gulanya ini larut. Oh ya, kelupaan teman-teman masukkan juga 30 ml kecap manis. Kita aduk-aduk terus seperti ini sampai gulanya ini larut ya teman-teman. Ini gulanya sudah larut dan juga bumbunya ini sudah sedikit mengental. Ini sudah matang juga ya. Teman-teman bisa tes rasa, kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Kemudian bisa kita matikan api kompornya dan kita diamkan dulu hingga dingin, karena nanti akan lebih mengental kalau dingin ya. Ini dia hasilnya, siomay dan juga ciloknya sudah siap kita makan. Ini pertama aku mau makan siomaynya terlebih dahulu. Aku cocol menggunakan sambal kacang yang sudah kita buat sebelumnya. Wah, ini menggiurkan sekali teman-teman. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak teman-teman, ini itu kenyal, sosisnya juga berasa, ayamnya berasa, mantep banget. Aku coba ciloknya juga ya. Untuk ciloknya juga enak dan lebih kenyal ya. Ini kalau mau dijual bisa kita kemas menggunakan mikas seperti ini untuk ya. Harga jualnya disesuaikan saja di daerah masing-masing. Nah, setiap daerah kan harga bahan bakunya berbeda ya teman-teman. Dan untuk sambal kacangnya nanti bisa dipisah atau dicampur ya. Jadi disesuaikan saja. Dan ini sudah siap kita jual. Selamat mencoba ya teman-teman. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.